Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nasirul hadirin, a'azzanillahu wa iyyakum. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang terus menerus tanpa putus. Di antaranya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah dan taufik. Alhamdulillah malam ini kita diberikan hidayah dan taufik, bisa menjalankan salah satu perintah Allah Ta'ala, laksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan duduk bersama untuk belajar, untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya sambil menunggu sholat isya. Dan duduknya kita menunggu sholat yang berikutnya ini juga merupakan amalan yang besar pahalanya, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, para malaikat mendoakan kebaikan dan fadilah yang lainnya yang begitu banyak. Dan ini semua merupakan anugerah nikmat dari Allah yang hendaknya disyukuri. Dan kita bisa bersyukur kepada Allah, ini juga merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Jadi ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, bisanya bersyukur kepada Allah ini merupakan nikmat dari Allah. Diberikan taufik bisa bersyukur kepada Allah. Kita pun bersyukur sehingga hakikatnya terus berputar. Ya, kita ini tidak lepas daripada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan meneruskan membaca ayat di surah Al-Mujadilah, masih tersisa di akhir, terakhir sampai ayat 20-21. Ya, kita akan ulang sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin.
kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun. Baik, disimak dilihat terjemahannya. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan, beritahukan bahwa orang-orang kafir yang menentang, yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, di mana ada batas yang sangat, ya, atau jarak yang sangat tegas. Ya, mereka di satu, ya, garis, syariat Allah di garis yang lain. Mereka di satu lembah, syariat Allah di lembah yang lain. Artinya tidak bisa bertemu. Ya. Nah, mereka ini Allah Ta'ala sebut sebagai adzallin. Ulaika fil adzallin. Termasuk orang-orang yang sangat hina. Nah, sebelumnya di ayat yang sebelumnya sudah pernah kita baca tentang hal itu. Ya. Siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti berakhir dengan kehinaan. Kehinaan di dunia dan juga kehinaan di akhirat. Lihat dalam sejarah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Lihat kaumnya yang menentang Allah Ta'ala dan juga menentang Rasul-Nya, membangkang, menolak dakwah tauhid, ya, mengejek, menghina Nabi Nuh alaihissalam. Mereka terhina, disapu bersih oleh banjir bandang. Ya. Terhina di dunia dan tentu di akhirat nanti lebih terhina lagi, karena akan ada azab yang lebih besar. Bahkan mereka tidak mampu mengangkat kepalanya, tertunduk seperti kepalanya. Sangat-sangat terhina. Dari zaman ke zaman sejarah membuktikan. Lihatlah Fir'aun yang begitu luar biasanya, penuh dengan kesombongannya, mengklaim sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi lihat pada akhirnya kehinaan.
di dunia. Allah berikan peringatan demi peringatan. Allah kirim belalang, sehingga dimakanlah semua tanaman, sehingga mereka kekurangan pangan. Dikirimlah kata wabah kata, di mana-mana kata, penuh dengan kata, sampai di dalam istananya, sampai di tempat tidurnya, di tempat makannya, bahkan ketika mau ngambil makanan sudah masuk ke mulut, kata juga di mulutnya. Coba kirim lagi dengan darah, artinya air, Allah ubah darah. Dan endingnya adalah ditenggelamkan dengan kondisi terhina di Laut Merah. Itu di dunia. Kepongahan, kezaliman, dan kesombongannya ini Allah ganti dengan kehinaan di dunia, dan nanti di akhirat lebih terhina lagi, akan mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya, Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam menghinakan. Baik dihina, dikalahkan dengan tadi hujjah Allah Ta'ala mematakan hujjah mereka, atau dihinakan dengan kekuatan, dan seterusnya. Sampai nanti di zaman Nabi SAW kita lihat para tokoh-tokoh kesyirikan Allah Ta'ala hinakan. Abu Jahal mati dihinakan oleh bekas budaknya yang telah masuk Islam. Abu Lahab terhina, sampai namanya pun Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran soal Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Jadi fil adzallin, ulaika fil adzallin, mereka ini dalam kehinaan. Dan terus dalam sejarah Allah lihat orang-orang yang membenci Islam, menghinakan Islam, menghinakan syariat Allah, menghina Allah dan Rasulnya, Allah akan timpakan kehinaan di dunia. Makanya menentang dakwah tauhid akan Allah bongkar aibnya, diperlihatkan dalam kondisi terhina. Ini lagi rame kan, orang yang sok NKRI, kesucian daripada haji yang salah satu rukun Islam dinodai dengan ulah yang memalukan, yang menjual kuota haji yang gratis dijual, yang punya hak kemudian tergeser, tidak bisa. Dalam pelaksanaan haji, antum lihat orang-orang musyrikin ketika akan melakukan manasik haji, sebagian mereka ketika tawaf ada yang telanjang bulat. Alasannya kenapa? Mereka menyadari bahwa pelaksanaan haji, manasik haji, dan itu di tempat suci harus dimuliakan. Mereka tahu dan sadar bahwa pakaian yang dipakai itu dari hasil yang haram, dari perdukunan, dari riba, dari perjudian, yang itu sudah lumrah sama itu. Maka untuk menghormati Baitullah lepas, mereka pun tawaf dalam kondisi telanjang.
Antum ingat dalam pelajaran sirah, ketika Ka'bah kebanjiran lalu mau direnov, itu di zaman dulu mereka orang-orang musyrikin mengumpulkan harta dan diseleksi betul. Harus dipastikan harta itu dari jalan yang halal, yang akan digunakan untuk merenov Ka'bah. Jadi mereka takut menodai kesucian daripada manasik haji di sini. Sampai pun orang musyrik takut dengan hal itu. Tapi kita lihat orang Islam tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan amanat, mengemban bagaimana umat bisa berhaji ya dengan benar. Ya, Allah hinakan. Waliyadzubillah. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kalau dalam balaghah antum lihat ada inna, ini menunjukkan penegasan, harus betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, mereka berada di dalam kehinaan. Kata para ulama, ya hina di dunia dan nanti klimaksnya adalah kehinaan di akhirat. Gimana sekedar untuk mengangkat kepala saja mereka tidak bisa. Ya. Bahkan akan diperlihatkan, mereka akan diperlihatkan bagaimana orang-orang mukmin yang bertakwa menikmati semua yang Allah anugerahkan di surga, makan, minum segala macam. Mereka sangat-sangat terhina, minta sedikit saja cobalah minum. Capreti gitu loh bahasanya. Nggak bisa. Ya. Kalau antum bayangkan ada orang lapar sekali, wis nggares bahasa kita, nggares, keroncongan plus nggares gitu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan restoran atau di depan itu, melihat orang begitu lahapnya nikmat, lalu minta sidik gitu, tidak dikasih, terhina tidak Pak? Sudah kesakitan, ya, kelaparan, kehausan yang sudah klimaks, lalu melihat mereka begitu nikmatnya, lahapnya makan, minta sedikit tidak beri. Maka di antara azab siksa penduduk neraka adalah mereka akan diperlihatkan para penduduk surga dengan kenikmatannya. Mereka pun sekedar minta sedikit, tidak Allah beri. Terhina tidak? Terhina. Maka ulaika fil adzallin, mereka berada di dalam adzallin. Ya. Bahkan adzallin di sini pakai ismu tafdhil, menunjukkan mubalaghah, dalam kondisi sangat terhina. Ya. Sangat terhina. Kemudian di ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan, tidak mungkin berubah. Ya. Tidak mungkin berubah. Kata artinya menulis sebetulnya, menulis. Jadi kataballahu, Allah telah menulis, mencatat, maksudnya menetapkan. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sebagai catatan takdir yang abadi dan tidak akan berubah. Kataballahu, Allah telah mencatat, menetapkan, yaitu di Lauhul Mahfuz. Para ulama menjelaskan, yaitu Allah telah menetapkan di Lauhul Mahfuz apa? La aghlibanna ana wa rusuli.
Aku dan rasul-rasulku, kata Allah ini, aku dan utusan-utusanku pasti menang. Pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah qawiyyun maha kuat, azizun lagi maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Dan ini menjadi semangat bagi kita, bahwa kemenangan itu ada pada Allah, pada Rasulnya, dan para pengikut Rasul. Jadi masa depan itu ada pada Islam. Rentetan sejarah membuktikan. La aghlibanna ana wa rusuli. Aku dan rasul-rasulku yang pasti menang. Nah, sudah kita sebutkan tadi. Musuh-musuh Allah Ta'ala, mereka misalnya kaumnya Nabi Nuh yang menentang dakwahnya Nabi Nuh, itu musuh Allah Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Kemudian Fir'aun, kemudian seterusnya sampai nanti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terjadi perangan demi perangan. Allah dan Rasulnya yang menang. Maka al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Walaupun nanti dalam perputaran zaman ada masanya surut. Yang itu disebabkan karena kesalahan kaum muslimin sendiri. Sebagaimana dulu dalam perang Uhud, kenapa bisa dikalahkan? Karena mereka melanggar instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sebelum melakukan peperangan, di antara instruksi Nabi adalah pasukan pemanah, sniper, dilarang turun ke bawah yang sudah ditempatkan di Bukit Uhud, dilarang turun ke bawah apapun yang terjadi di bawah. Kalah atau menang yang di bawah, pasukan di atas, para sniper, jangan turun. Jadi pasukan dibagi, ada pasukan yang face to face, yang di bawah. Mereka perang, ada yang di atas, mereka sembunyi sambil mengincar. Sniper. Nah, ketika di bawah, pasukan musyrikin sudah terpukul mundur, sebagian sahabat yang di bawah sudah mengumpulkan ghanimah, yang di atas, yuk kita turun. Ketika turun, Khalid bin Walid ta'ala anhu, waktu itu belum masuk Islam, mengambil posisi. Yang di atas kosong ke atas, dilihat dari atas dihujani panas. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah. Beliau kebacok bahkan bahunya, pada pakai baju perang. Sini kena tembak. Sampai ada yang nancap di pipi beliau, bekas besinya itu. Akan dicabut oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Dan nyabutnya itu dengan gigi, cokot itu. Sampai 2 giginya Abu Ubaidah ini ada yang copot. Itu terjadi di perang. Kekalahan disebabkan karena kesalahan. Demikian juga kaum muslimin. Tapi pada intinya tadi, masa depan kemenangan ada pada Islam. Karena la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Dan poin kemenangan ada pada ketika kita betul-betul ikhlas murni menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, apa kata Allah? Yansurkum, pasti dia yakni Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukan kalian.
Maka harusnya ini introspeksi. Kenapa belum datang pertolongan Allah Ta'ala? Karena banyak orang Islam tidak menolong agama Allah. Bahkan tidak sedikit yang acuh tak acuh, tidak peduli dengan agama Allah. Jangankan mau mendakwahkan, ikut bagaimana, ikut andil, berjuang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, sedangkan dia sini penuh dengan kesyirikan, membela kesyirikan, kemaksiatan. Waliyadzubillah. Bagaimana mungkin pertolongan Allah datang kalau dia tidak menolong agama Allah? Mustahil. Bahkan sebaliknya, justru dia menjadi musuhnya Allah. Secara tidak sadar, ya, dia menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah, tidak mau tunduk dengan syariatnya Allah. Meninggalkan sholat dianggap hal lumrah. Ramadan tidak berpuasa juga hal. Berjudi, berzina, di mana coba lihat. Tempat-tempat kesyirikan juga dengan atas nama menghidupkan budaya lokal dan seterusnya. Waliyadzubillah. Jadi ayat ke-21 ini menjadi semangat, menumbuhkan optimisme, bahwa kemenangan ada pada Islam. Kemudian di ayat 22, ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian atau kamu tidak akan mendapati kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka kok berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka ini ayahnya mereka sendiri, au abnahum, atau anaknya mereka, au ikhwanahum, atau saudaranya mereka, au asyiratahum, atau famili kerabatnya mereka. Jadi mustahil. Mustahil, tidak akan dijumpai orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang yang itu musuhnya Allah, menentang Allah dan Rasulnya, bermesraan, ada yang foto bareng, bahkan ada yang betul-betul membuat senang mereka orang kafir. Pernyataan-pernyataannya justru menyakiti kita kaum muslimin, membuat gembira orang kafir. Mustahil kalau mereka beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah menyatakan di sini, la tajidu qauman. Kamu tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu akhirat. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Walaupun orang itu adalah ayahnya sendiri, mustahil. Antum punya ayah itu dedengkotnya orang kafir, memusuhi Islam. Mustahil kita menyayangi ayah kita. Atau anaknya menjadi penentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, banyak memberikan madarat kepada kaum muslimin dalam dakwah. Mustahil ayah akan sayang pada anaknya, anak akan sayang pada ayahnya, kakak dengan adiknya, dengan mustahil. Karena tidak mungkin keimanan bercampur dengan kufuran. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di
antara sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dalam perang apa? Perang Badar. Jadi Abu Ubaidah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, bahkan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehari atau 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam, kemudian Abu Bakar mendakwahi Abu Ubaidah. Abu Ubaidah masuk Islam. Setelahnya disusul Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan. Ya, orangnya lembut, tawadhu, sisi fisik juga enggak begitu biasa, kurus, tinggi. Disebutkan oleh para ulama tarikh. Beliau juga yang hijrah 2 kali, ke Habasah dan juga ke Madinah. Hijrah pertama ke Habasah, ke Ethiopia, dia ikut. Ketika mendengar kabar, ternyata kabar hoax, ya, kabar burung, kabar bohong gitu ya, bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam. Akhirnya dari Habasah itu pulang ke Mekah, disambut dengan siksaan luar biasa. Akhirnya hijrah lagi ke mana? Ke Madinah. Ini Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dalam perang Badar di tahun 2 Hijriah, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah kurang lebih 2 tahun, terjadi perang pertama, perang Badar Kubra. Di antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 300 sekian, ada 314 atau 313, ada 300 sekian, yang melawan pasukan musyrikin jumlahnya kurang lebih 1000. Ya. Abu Ubaidah al-Jarrah ikut. Nah, disebutkan di kitab-kitab sirah. Beliau ketika ketemu papasan dengan orang dalam perang, beliau menghindar. Ketemu lagi menghindar, pokoknya menghindar. Sampai ketika tidak bisa menghindar, hanya dia pun membunuh orang tersebut. Ternyata siapa yang dibunuh? Ayahnya sendiri. Ya, 2 front perang. Di sini ada anak, ini ada ayah. Karena yang dibunuh itu bukan ayah dalam tanda kutip, tapi adalah kekufuran dan kesyirikan yang ada pada di dalam diri ayahnya. Telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, dengan peristiwa itu turunlah ayat tadi. La tajidu qauman. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapati suatu kaum yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. Mustahil. Adapun ketika tidak memusuhi Islam, Masya Allah, sangat menghormati. Ya banyak, diantaranya misalnya siapa itu? Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu misalnya. Ya, beliau sangat luar biasa birrul walidain, bakti kepada ibunya. Ibunya musyrik. Ketika tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya tidak mau makan, tidak mau minum, tapi tetap dia berbakti, disiapkan makan, disiapkan air untuk mandi dan seterusnya. Kasih sayang dari sisi apa? Hakun adami. Karena ibu tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, sehari 2 hari sampai lemes. Tujuannya apa? Supaya anaknya kasihan dengan ibunya, lalu apa?
kembali ke agama nenek moyangnya. Tapi rupanya si ibu ini salah duga. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Waqqas? Ya ummah, ya, itu panggilan kasih sayang kepada ibu itu ummah, bukan ummi, ya ummah. Seandainya ya ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, aku tidak akan tinggalkan ya, Islam. Ya. Akidah yang sangat kuat menancap. Waktu itu saat Ibnu Waqqas masih muda, ya, masih usia 17-18 tahun. Tapi begitu kuat ya keimanan yang menancap di dalam dada. Ya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan lezatnya iman jamaah. Kalau orang sudah merasakan lezatnya iman, dia akan pertahankan, tidak akan lepas itu iman. Ya. Salah satu man kunna fihi wajadah lawatal iman. Ada 3 kata Nabi SAW. Barang siapa ada maka dia akan merasakan lezatnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya ahabbu ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai dari ya selain keduanya. Ketika sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari semuanya, maka dia bisa merasakan lezatnya iman. Bilal bin Rabah kenapa disiksa? Ya. Jadi tidurkan di pasir di siang hari. Jangankan perut atau gegernya ini, antum jalan kaki tanpa sandal aja tidak kuat. Ini digeletakkan di situ, plus ya atasnya dikasih batu. Siksa luar biasa, tujuannya supaya keluar dari Islam. Apakah mau enggak keluar? Ahad. Kenapa bisa demikian? Karena sudah merasakan lezatnya iman. Ya, nah, di antaranya tadi sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih. Yang berikutnya adalah ya, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah mendapatkan keimanan. Sebagaimana dia tidak suka, ya, dia benci, ya, dimasukkan ke dalam azab neraka oleh Allah. Sudah masuk Isya. Silakan ada dulu.
Jemaah rahimani rahimakumullah. Itu ya, jadi ya, maka disebutkan di ayat lanjutannya, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi rahimin. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dari Allah. Jadi keimanan sudah menancap kuat di hatinya, tumbuh dengan subur dalam hatinya, sehingga bisa merasakan lezatnya iman, sehingga mustahil dia bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang dia menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Mustahil ya mau ya berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun keluarga sendiri. Meskipun ayahnya turun berkaitan dengan Abu Ubaidah, meskipun itu anaknya turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang hampir membunuh Abdurrahman putranya dalam perang. Tapi kemudian Abdurrahman ya nanti berbeda masuk Islam. Ya. Demikian juga ya saudaranya, meskipun saudaranya sendiri, mustahil bisa berkasih sayang ketika saudaranya ini ya, familinya ini dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ya, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya sendiri dalam perang. Ya. Ini jamaah. Jadi keimanan yang telah tertancap kuat. Wa idkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya, rahmat dari Allah. Ini sebagai ganti daripada mereka ketika di dunia ya, ada keimanan yang kuat sehingga tidak mau berkasih sayang, yang harusnya secara tabiat dia harus menyayangi karena masih ada hubungan keluarga. Tapi karena mereka ini menjadi musuhnya Allah Rasulnya, akhirnya Allah ganti ya, di akhirat dimasukkan ke dalam ya jannatu adn, ya, di mana sudah taman-tamannya, ya, pohon-pohon surga yang begitu rindang, sejuk, yang di bawahnya ya pohon ini ada ya sungai-sungai yang mengalir. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah hizbullah, bukan hizbullah Syiah sana ya. Hizbullah artinya golongannya Allah. Sebagai bentuk kemuliaan, karena sesuatu yang dinisbatkan kepada lafzul jalalah Allah itu mulia. Bait itu rumah Baitullah, itu Ka'bah, ke masjid. Naqah itu unta, naqatullah, untanya Allah itu, untanya Nabi Saleh. Maka ada keistimewaan, kemuliaan dibanding unta yang lain. Ya. Termasuk hizbullah. Ya. Golongannya Allah. Siapa tadi? Yang telah tertancap kuat keimanan di dalam dadanya, sehingga mustahil dia bisa berkasih sayang dengan
musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya. Mereka lah Hizbullah. Ala ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya golongannya Allah ini, Hizbullah ini adalah ya humul muflihun, golongan yang beruntung. Kenapa beruntung? Ya, kalimat muflihun atau al-falah, ya muflihun itu adalah isim fa'ilnya. Ya. Hampir seluruh ulama tafsir menyatakan bahwa al-falah beruntung itu maksudnya adalah ya al-husul alal matlub wan najatu minal marhub. Beruntung itu artinya dia mendapatkan yang dia sangat inginkan. Orang punya keinginan, cita-cita ini, dia dapatkan. Dan dia takut terhadap sesuatu, lalu Allah jauhkan. Itulah yang disebut dengan orang beruntung, orang sukses. Jadi ada dua poin di sini. Dia punya keinginan sesuatu yang sangat diinginkan dan dia dapat. Ini poin pertama. Poin kedua, dia takut terjadi pada dirinya sesuatu. Ternyata dia dijauhkan dari itu. Itu poin kedua. Itu para ahli tafsir, para mufassirun tentang demikian. Al-husul 'alal matlub wa najatu minal marhub. Itu mana al-falah. Makanya bagi orang mukmin, ya, sebagai al-muflihun, humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena bagi orang mukmin, cita-cita tertinggi dia adalah ingin dapat surga. Yang paling dia takuti adalah nyemplung neraka. Ketika dia dijauhkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke surga, itulah hakikat orang sukses. Al-Quran menyebut al-muflihun atau al-faizun. Ya, banyak di Al-Quran ya. Awal Al-Baqarah juga demikian. Ya. Maka di surah Ali Imran apa? Faman zuzi'anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Ya. Dan itulah hakikat sukses. Adapun yang antum lihat ya luar biasa sukses itu. Masih muda tapi ya kan ada berita itu. Siapa itu menteri keuangan baru itu? Anaknya kan masih muda, dari SMP itu sudah main trading apa saham segala macam. Yang usia masih SMA tapi sudah miliaran. Ya sukses. Yang dilihat sukses adalah itu. Ya karena memang materialisme kan demikian. Materialisme, ya, paham materialis yang jadikan ukuran materi orang sukses, oh itu sukses. Sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan, dia ada di dunia ini, tetap akan tinggal. Ya enggak? Semegah apapun rumahnya tak akan tinggal. Dia masuk hanya 2 kali 1 meter. Mobilnya mewah seperti apapun, dan seterusnya. Jadi sukses di dunia itu bukan sukses yang hakiki. Bukan maknanya itu enggak. Kita diperintah untuk mengambil bagian dunia kita. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi ma taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala mengatakan, carilah apa yang sudah Allah, ya, ini kan bagian akhiratmu. Allah mencari akhirat. Berarti ini prioritas. Lanjutan ayatnya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi sebetulnya tujuannya itu adalah akhirat. Tapi untuk mengejar akhirat, kamu jangan lupa dunia.
Karena mau ke akhirat pun butuh dunia. Ya. Orang mau sholat, mau ngaji, ya butuh ke sini ya harus bensinnya isi. Ada bensinnya bisa ke sini motornya. Mabur gitu. Harus ada bensin pakai uang. Ya. Bisa bersedekah, bisa umroh, bisa haji pakai uang. Ya. Tapi prioritasnya adalah wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah kata Allah. Bahasa ringkas, carilah akhiratmu. Karena itu kehidupan yang abadi, yang kekal. Tidak ada lagi kematian. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan, ya tapi jangan kamu lupa dengan bagianmu di dunia. Nah karena ini kebalik. Carilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Siap mending Pak ya. Carilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Gitu. Maksudnya kamu kerja sungguh-sungguh tapi kalau ada azan ya sholat, walaupun sholatnya ya telat gitu. Tidak jamaah gitu. Jangan lupa akhirat. Siap mending katanya. Daripada cari dunia lupa akhirat. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini Hizbullah, golongannya Allah Ta'ala, dan Allah menutup ya, ayat ini ya, bahwa ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya Hizbullah, golongannya Allah, itulah golongan yang beruntung. Karena dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, mendapatkan ya surganya Allah Azza wa Jalla, di mana mereka kekal di dalamnya, ya tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, ya tidak ada duka dan seterusnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah ya 6 pertemuan ya kita bisa menyelesaikan mentadaburi surah Al-Mujadilah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah lain waktu kita akan sambung di surah berikutnya, itu Al-Hasyr. Ya, masih di juz 28. Ya, Allahu Ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang belum jelas ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan, silakan. Ya. Apa yang kedua apa? Nabi Muhammad terus. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Tadi sudah kita singgung bahwa di antaranya bentuk siksaan penduduk neraka adalah penduduk neraka diperlihatkan kesenangan kenikmatannya penduduk surga, sehingga lebih nyelkit bahasa kita orang Jawa, ya, lebih nyelkit. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 50. Ya. Ini lihat ya. Ya, sebagai bentuk tadabbur kita, Allah Ta'ala mengatakan wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu, lihat jawabannya, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin.
Dalam surah Al-A'raf ayat 50 ya. Wa nada ashabun nar. Para penghuni neraka ini menyeru ashabal jannah, menyeru penduduk surga. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. An afidhu alaina minal ma'. Tuangkanlah sedikit saja air kepada kami. Jadi mereka kehausan luar biasa. Aw mimma razaqakumullah, atau sedikit rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, itu mungkin makanan atau apa. Sedikit tidak banyak. Qalu, penduduk surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, minuman, makanan, bagi orang-orang kafir. Sakit tidak, Pak? Sakit. Adapun apakah tiap hari melihat Allah Ta'ala? Ya. Itu mereka disibukkan dengan siksaan azab di neraka. Ya. Jadi ini dari sekian bentuk, ya, sekian bentuk siksaan. Bahkan al-jaza' min jinsil amal. Ya, ketika dulu orang-orang kafir mengedengkan mata, mengejek orang-orang mukmin ketika di dunia, sebaliknya pun nanti di akhirat, ya, orang-orang mukmin akan menghinakan mereka orang kafir. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin apa itu depannya. Ya, antum nanti bisa lihat dalam surah Al-Mutaffifin, ya, tentang dari bentuk azab atau siksanya yang akan dialami oleh penduduk neraka. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihitung dari, ya, dari sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Ketika beliau mendapatkan wahyu, makanya Waraqah bin Naufal, dia seorang rahib yang kedua matanya buta dan dia menulis Injil dengan bahasa asli Ibrani, disalin dalam bahasa Arab. Masih tahu Injil yang asli, perjanjian lama, perjanjian baru. Beliau hafal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1-5, beliau turun pula menggigil dinginan, lalu berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah langsung tidak banyak komen, ambil selimut diselimuti, tidak tanya, tidak kepo segala macam. Sampai ketika sudah suasana tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan sendiri peristiwa didatangi makhluk yang baru pertama dilihat seumur-umur ibaratnya. Malaikat Jibril datang, dipeluk, "Ya Muhammad, Iqra." Sampai Nabi itu sesak nafasnya. Beliau mengatakan, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Jibril berkata lagi, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Ya, kemudian malaikat Jibril mentalkin, yaitu mendikte, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Jadi pengalaman yang sangat begitu menakutkan karena pertama kali terjadi, sehingga turun tuh grodok. Ya, antum ada penampakan gitu ya. Mungkin di antara antum ada lihat penampakan itu. Karena jin itu ada kan. Pernah lihat jin gede gitu kan. Ya, itu kan bisa menggigil ketakutan. Kadang-kala malah bisa pipis juga di tempat itu. Ya, gitu. Ya, karena ini walillah. Ya. Jadi kemudian disampaikan kepada Khadijah. Ya, Khadijah, ya, Masya Allah, sebagai istri yang baik mengatakan,
Ya, jangan engkau latak, jangan engkau takut, engkau risau, engkau gelisah, karena engkau ini orang yang baik, suka nyambung tali silaturahmi, menjamu tamu, membantu orang yang lemah, dan seterusnya. Akhlak-akhlak yang bagus itu sampaikan. Kesimpulannya seakan-akan orang yang punya akhlak bagus itu tidak usah takut, mesti Allah akan nolong gitu loh. Tidak mungkin Allah yang maha adil, ini kok membiarkan hambanya yang baik kok begitu, dibiarkan bisa, pasti akan ditolong. Esokan harinya diajak kepada Waraqah bin Naufal. Disampaikanlah kepada orang, kata Naufal, kata Waraqah apa? Hadza namus. Ya. Kata Waraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namus. Namus itu maksudnya malaikat Jibril dalam bahasa Ibrani, nama namus. Yang dulu pernah menemui Musa alaihissalam. Itu seandainya aku masih hidup, aku masih kuat, ketika nanti kaum kamu wahai Muhammad akan mengusirmu, akan musuhmu. Maka apakah kaum akan mengusirku? Kata Waraqah, tidaklah orang yang ditemui namus, melainkan pasti akan dimusuhi, akan disakiti, akan diusir oleh kaumnya. Jadi sejak awal itu sudah tahu, sudah ada siapa. Ternyata Waraqah kemudian tidak lama meninggal. Sehingga Waraqah itu termasuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun sebelum itu, ya, maka disebut sebagian mengatakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa kekosongan antara dua rasul. Ada yang mengatakan adalah mengikuti kepada rasul sebelumnya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasul adalah Nabi Isa. Ya, sebagai buktinya adalah ada Waraqah bin Naufal yang masih memegang kuat milah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, yang tertuang di situ mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mentauhidkan Allah azza wajalla. Ya, kalau disebut ahlul fatrah, bagaimana di situ ada yang mengenal Allah, di antara Waraqah bin Naufal. Gitu. Nah, sejak itulah menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau masih belum diangkat menjadi nabi, ya, itu bukan menjadi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk orang yang meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih muda, ya, atau masih anak-anak, itu bukan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Yang terakhir apa tadi saya lupa. Sikap non muslim, ya. Non muslim ini ada pembagiannya, ya. Ada yang pertama harbi. Harbi itu artinya non muslim atau orang kafir yang memusuhi Islam, musuh Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini, ya, tidak boleh kita berkasih sayang dalam bentuk apapun. Ya, maka halal darahnya dalam perang. Ya, kafir harbi. Yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi artinya adalah orang kafir yang berada di negeri Islam dan tunduk dengan aturan-aturan di negara tersebut. Maka mereka tidak boleh diganggu. Mereka punya hak sipil sama dengan orang Islam. Dan punya jaminan hukum yang sama dengan orang Islam. Ya. Sebagai kompensasinya, ya, mereka harus menyerahkan jizyah. Besarnya berapa ditentukan kebijaksanaan dari Amirul Mukminin. Tiap tahun bayar jizyah. Dan orang Islam dilarang mengganggu. Dilarang mengganggu. Di antaranya kafir dhimmi adalah penduduk Najran. Najran ada di wilayah Jazirah Arab. Ya, dalam Al-Quran menyebutkan tentang mubahalah. Tahu mubahalah lu? Apa mubahalah? Sumpah laknat. Jadi ada utusan penduduk Najran datang ke Madinah, lalu mengajak debat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang status Nabi Isa. Turunlah ayat
bahwa Allah Ta'ala mengatakan penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam, ya, yaitu dengan kun fayakun. Tidak terima, tidak terima, lalu mengajak mubahalah, gitu loh. Ngajak mubahalah, artinya adalah dipanggil keluarganya, lalu bersumpah siapa yang salah dia akan dilaknat sampai turun anak keturunannya. Akan mendapatkan laknat, hidupnya akan sengsara, bahkan mati. Itu namanya mubahalah. Nah, ketika ngajak mubahalah, ada beberapa orang ngasih tahu kepada rombongannya, jangan-jangan kalau nanti Muhammad betul Nabi, celaka kita. Habis sudah, tidak hanya kita, anak keturunan kita. Mampus kalau bacaan gitu. Jangan. Akhirnya mereka musyawarah, penduduknya Najran ini, Nasrani. Sepakat, ya sudah. Apa? Ya Muhammad, ya sudah. Bahasa ringkasnya kami menyerah. Utuslah kepada kami sahabatmu yang terpercaya, yang terbaik, yang ter untuk menjadi hakim dan juga untuk nanti mengambil jizyah. Dari Najran disuruh hakim untuk ngurusi kalau ada masalah mereka orang Nasrani itu, nanti yang menyelesaikan adalah sahabat Nabi ini. Kata Nabi besok datang. Ya, Umar bin Khattab itu zuhur sudah datang. Maksudnya Pak, supaya dia ditunjuk itu. Kata Umar, saya tidak ada keinginan mendapatkan jabatan kecuali saat itu. Ya. Ketika sudah salat zuhur, ya Nabi tengok kanan kiri, Umar pun blok. Ini maksudnya supaya dia ditunjuk itu. Tapi tidak, ternyata itu siapa? Abu Ubaidah. Dari yang sudah kita sebutkan tadi. Yang membunuh ayahnya dalam perang Badar. Yang disebut dengan, ya sesungguhnya Nabi itu punya pemegang amanat. Wa aminu hadhil ummah, kata Nabi, pemegang amanatnya umat ini adalah Abu Ubaidah. Dia orang yang terbaik yang dikirim di sana. Nah, itu termasuk dhimmi. Maka diberikan hak, tidak boleh kemudian dibunuh. Ya, boleh. Yang kedua adalah kafir musta'man, yang orang kafir yang diberikan jaminan keamanan. Ada satu orang Islam saja memberikan jaminan keamanan, maka seluruh orang Islam yang semuanya wajib untuk menjamin keamanannya. Jadi satu orang mukmin memberikan jaminan keamanan berlaku untuk semuanya. Maka tidak akan berani ketika ada seorang mengumumkan si fulan orang kafir ini di bawah jaminan keamananku, maka otomatis orang Islam yang lain tidak berani ganggu. Tidak boleh ganggu. Kalau zaman dulu seperti utusan, ya, duta, utusan dan seterusnya, itu musta'man. Ya, sekarang ya seperti turis datang ke sini bawa paspor itu musta'man. Bahkan disebut man qatala mu'ahadan aw musta'manan falam yarah ra'aital jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan orang Islam atau musta'man, maka dia tidak bisa mencium wanginya surga. Ya, maka sikap kita dilihat dari kekafirannya, apakah harbi, apakah dhimmi, apakah ini. Termasuk keluarga kita yang meninggal bagaimana? Ya. Keluarga kita apakah harbi, memusuhi? Tidak. Ya boleh kita bela sungkawa, ya. Datang sakit kita jenguk, ya. Bahkan kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Thalib, dia orang musyrik. Maka Ali yang mengurus jenazahnya, termasuk masukkan kuburnya. Ya. Adapun mengikuti ritual-ritualnya ini tidak boleh. Tapi sekedar bertakziah ke rumahnya, ya, karena dia punya hak tetangga, ya, maka boleh kita datang. Ya. Allahu ta'ala alam shawab. Saya kira itu. Hah? Ada orang Islam meninggal, ada non Islam meninggal,
Lalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya kalimat istirja. Istirja artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, kami di sini ya, mukmin atau kafir? Ya. Yang akan kembali kepada Allah mendapatkan surganya siapa? Orang mukmin. Orang kafir tidak akan kembali kepada Allah, bahkan Allah menolak, tidak akan terima. Bahkan kematiannya di dunia ditolak oleh langit, ditutup, tidak boleh. Mereka ruhnya ya dipenjara, dijebloskan ke sijin. Ya. Makanya mereka nanti langsung masuk ke mana? Ke neraka. Tidak ada meniti jembatan Sirat, tidak ada. Yang melewati itu adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang dosanya besar ya dia nanti akan jatuh. Jatuh ke neraka ya, tapi tidak kekal di dalamnya sesuai dengan kadar dosanya. Itu mukmin yang selamat ialah mukmin. Adapun orang kafir ya, nggak melewati sirat, langsung otomatis bleng gitu loh, kesuwen gitu loh, cuwen, ngapain di sabwa itu juga jebloskan gitu. Yang diperiksa kemudian meniti sirat dan seterusnya ini, ya ada tahapan-tahapannya. Ini adalah ya orang mukmin. Ya. Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian ya ditulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ya cuilan sayang gitu kan. Ya gitu kan. Yang dia adalah misalnya ya non Islam gitu, maksudnya mohon maaf ya, kita tidak sara ya maksudnya. Itu. Kadang telah berpulang ke surga gitu. Berpulang ke mereka rumah bapak gitu kan. Gitu. Ya biarin mereka dengan itu. Kita orang Islam ya jangan. Ya. Ini kalimat zikir istirja, ya kalimatnya orang Islam. Saya kira tidak pas kalau kemudian ada orang non Islam mati kemudian kita istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang pas lah gitu ya. Allahu taala alam bissawab. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, benarnya dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada salah dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.